Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Hari ini kita sudah berada di penghujung dari tahun 2024. Dan selama setahun ini kita sudah belajar banyak mengenai divine destiny dan bagaimana fulfilling divine destiny. Tuhan mau supaya kita betul-betul menjadi seorang yang bisa menggenapi rencana Allah itu. Sebab rencana Allah sebetulnya selalu baik. Rencana Allah bukan malapetaka, tetapi manusia sendiri yang sudah membuat semuanya ini berantakan. Sekalipun itu ada di dalam kemahatauan Allah, dan Allah tahu persis apa yang akan terjadi, kemana manusia ini melenceng keluar, ataukah manusia ini mau berjalan di dalam rencananya dan sebagainya, itu memang sudah ada di dalam kemahatauan Allah. Tapi kita jangan memahaminya itu sebagai, oh itu rencana Allah. Bukan. Itu adalah karena kemahatauannya. Jadi seperti kalau kita melihat sebuah film, video, dan sebagainya, yang kita sudah tahu kisahnya. Bagaimana si A nanti akan bagaimana, si B bagaimana, dan seterusnya. Di dalam alur cerita atau film tersebut. Bukan kita yang membuat si A menjadi begini, si B menjadi begitu. Kita cuma melihat saja, ya. Berbeda dengan Allah, Dia Maha Tahu, Maha Kuasa, dan sebagainya. Karena ini berbicara mengenai the real life, kehidupan yang nyata. Allah tahu siapa bakal melenceng, dan sebagainya. Tetapi berbeda, kalau manusia ini sungguh-sungguh mau taat kepada Allah, Allah juga tahu, karena Dia Maha Tahu. Itulah sebabnya sekarang, karena kita tidak tahu apa-apa, bagaimana dan sebagainya, lebih baik nurut kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab kita melihat sebuah contoh yang jelas, ya. Pagi hari ini kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Nah, kalau kita lihat judulnya jelas di situ, kita baca mulai ayat pertama, ya. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel sudah datang untuk menobatkan dia menjadi raja. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Ini adalah kisah yang cukup menyedihkan. Bagaimana tidak? Ketika Salomo dan Daud mencapai kejayaannya, Israel dalam zaman keemasan, dan sekarang Salomo sudah meninggal dan diganti oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Tapi ternyata kerajaan itu pecah menjadi dua, yaitu menjadi utara dan selatan. Yang selatan ini terdiri cuma dari dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin.
dan ibu kotanya Yerusalem. Dan Rehabeam ini nanti akhirnya akan kebagian cuma yang selatan saja, 2 suku yang beribu kotakan Yerusalem, yaitu mewarisi istananya Daud, karena dia memang adalah cucunya Daud. Sedangkan yang utara, 10 suku, itu disebut kerajaan Israel Utara. Nah, ada tokoh di sana yang bernama Yerobeam. Nah, kisah mengenai Yerobeam, Rehabeam, itu berkaitan juga dengan Salomo. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, coba kita mundur ke pasal 11. Kita baca ayat yang ke-40. Pasal 11 ayat yang ke-40. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak, raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Nah, jadi kemudian setelah Salomo mati diganti oleh Rehabeam. Nah, di sini ada tokoh yang namanya Yerobeam. Dan Salomo berusaha membunuh si Yerobeam ini. Apa dan mengapa? Nanti kita lihat ya. Tapi kita telusuri dulu apa yang terjadi pada saat pecahnya kerajaan itu. Jadi yang jelas, setelah Salomo mati, kerajaan pecah menjadi 2, utara dan selatan. Yang selatan diperintah oleh Rehabeam. Nah, kita terus balik ke pasal 12 ayat yang kedua sekarang. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah dia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Nah, inilah awal ceritanya mengenai pecahnya kerajaan. Nanti sudah bisa baca seluruhnya, pasal 12, karena ya waktunya tidak banyak, mungkin kita tidak bisa baca semuanya, saya ceritakan saja apa yang terjadi. Ya. Jadi, Yerobeam datang dari Mesir untuk berjumpa dengan Rehabeam dan mengusulkan sesuatu kepada Rehabeam mengenai kesejahteraan rakyat Israel. Tapi ternyata singkatnya, Rehabeam tidak memperdulikan usulan si Yerobeam dan orang-orang Israel, permohonan mereka. Yerobeam mengabaikan permohonan mereka. Rehabeam mengabaikan permohonan Yerobeam dan rakyat Israel. Dan akhirnya pecahlah kerajaan itu menjadi 2. Ya. 10 suku di utara itu kemudian mengikuti si Yerobeam ini, dan otomatis Yerobeam yang menjadi pemimpin di sana dan bisa disebut kemudian sebagai raja di Israel Utara. Ya. Nah, coba kita baca ya di dalam ayat yang kita ambillah beberapa ya ayat. Mari sekarang kita langsung lihat ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka,
Maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak boleh warisan dan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Inilah pecahnya, awal dari pecahnya kerajaan Israel Utara dan Selatan. Jadi setelah Salomo, Rehabeam hanya memerintah di kerajaan Yehuda saja, di selatan, yang beribukotaan Yerusalem. Sedangkan yang utara itu dipimpin oleh Yerobeam, yang secara otomatis ya dia menjadi rajanya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena nanti kita lihat bahwa ini sebetulnya akibat dari dosa-dosa Salomo dan sebagainya. Karena melenceng dari divine destiny. Seharusnya destiny dari Israel adalah tidak seperti ini. Karena dari Daud, Tuhan sudah memilih dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tapi kenyataannya terjadi perpecahan seperti ini. Di sini kita lihat bahwa bukan Allah yang menetapkan, yang merencanakan, atau suatu takdir, bukan. Tapi ulah manusia sendiri. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang Allah, Allah Maha tahu. Dan dia sudah tahu bakal terjadi gimana, apa, dan sebagainya. Tuhan tahu persis. Tapi bukan Tuhan yang menyebabkannya. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana divine destiny itu sudah tidak seperti yang direncanakan oleh Allah. Karena manusia sudah melenceng keluar. Ini yang terjadi terhadap kerajaan Israel, terhadap Rehabeam. Karena Salomo sudah meninggal. Nah, akan tetapi kalau kita berbicara mengenai kemahatauan Allah, ini bukan terjadi secara kebetulan. Dari tadi saya sampaikan, ini kemahatauan Allah. Allah sudah tahu persis. Ya. Coba kita mundur lagi, kita lihat pasal 11 sekarang. Ya. Ayat yang ke-11 mulai. Di dalam pasal 11, ayat 11 mulai. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak sepenuhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Nah, jadi Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah menyampaikan kepada Salomo. Nanti akan terjadi seperti ini. Bukan rencana Allah, bukan divine destiny. Karena ulah dari Salomo sendiri. Karena dia melenceng keluar, karena dosanya. Mungkin kita akan bertanya, andai kata pada waktu itu Salomo segera bertobat, ya mungkin ceritanya akan berbeda. Tetapi ya, kita katakan tidak mungkin, karena Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, memang kalau kita berbicara mengenai divine destiny, seringkali kita memahaminya
kalau dengan kemampuan yang ada dalam diri kita, keterbatasan kita, ya kita tidak sanggup untuk memahaminya. Makanya kita hanya bisa melihat, oh ini karena Allah sudah tahu sebelumnya, dan karena ulah manusia sendiri yang melenceng keluar, dan ini bukan rencana Allah sebetulnya, maka terjadi seperti itu. Ini bukan takdir, tapi ulah manusia sendiri. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Mulai saat ini selalu bertanya kepada Sang Maha Tahu, Tuhan, apa sebaik yang harus aku lakukan supaya aku fulfilling divine destiny? Itu yang terpenting. Bukan menggunakan pikiran kita sendiri, bukan menggunakan kekuatan sendiri, bukan sok tahu dan seterusnya. Nurut sama Tuhan. Bahkan Tuhan tahu detail kok. Sebelum Salomo meninggal, coba kita lihat lagi ayat yang ke-29 dalam pasal 11 ini. Ya. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Ashtoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Nah, jelas detail. Tuhan sudah tahu sebelumnya mengenai pecahnya kerajaan ini, mengenai nanti yang utara terdiri dari 10 suku, dan yang selatan 2 suku, Tuhan sudah tahu persis. Dan Tuhan sudah sampaikan sebelumnya. Ini disebabkan dari dosa-dosa yang dilakukan. Mereka beribadah kepada Allah lain dan sebagainya. Tetapi sayang sekali, karena mereka tidak bertobat, ya terjadilah hal seperti itu. Oleh karena itu maka saat ini saudara sekalian, mari kita mengerti dengan jelas bahwa sebetulnya divine destiny adalah hari depan yang penuh harapan. Mari kita selalu taat, setia, nurut kepada Tuhan, dan selalu minta pimpinannya, agar kita tetap selalu berjalan di dalam jalur rencana Allah yang menuju hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu dilimpahkan atas setiap saudara kami saat ini, dan di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan dan berhasil. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.